Ya tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anies. Gitu ya Mas. Ya. Biar lengkap ya Mas. Biar lengkap. Iya. Jadi saya dengar Mas Gibran, tapi kita itu hanya bisa membicarakan nama-nama yang secara konstitusi memang boleh jadi cawapres. Nah, konstitusinya mengatakan bahwa untuk menjadi cawapres harus berusia di atas 40 tahun. Jadi rasanya menjadi salah untuk membahas nama-nama yang tidak sesuai kriteria konstitusi. Ya kan? Jangan sampai kita ini unkonstitusional. Emang tidak biasa, tidak harusnya pakai pawang. Alhamdulillah kita semua berkumpul. Saya merasa bersyukur sekali bisa kembali ke Gajah Mada. Ini bukan sekedar datang ke sebuah kampus, ini kembali ke kampung halaman. Ini kembali ke tempat dulu kita semua belajar di sini. Dan terakhir 2 tahun yang lalu. Tahun lalu memang tidak ada undangan. Udah tahu kenapa ya? Agak sensitif pada tahun lalu. Sekarang sensitifnya sudah hilang dan alhamdulillah suasana di sini terang benderang. Siapa bilang gelap? Ya. Katanya masjid kampus juga kena efisiensi. Kena ya efisiensi ya. Mudah-mudahan mahasiswanya tidak kena efisiensi. Bukan cuman amin, perjuangkan. Betul tidak? Ya. Karena Gajah Mada ini bukan cuman tempat belajar. Ia tempat buat kegelisahan intelektual. Ini tempat untuk mempertanyakan banyak hal. Ini tempat bukan sekedar ilmu dan angka-angka di teori, tapi ini adalah tempat menyalakan sinar semangat perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi karena itu kalau kembali ke Gajah Mada itu rasanya lain, dan ke tempat ini pun rasanya begitu. Saya merasa terhormat betul bisa kembali ke sini dan mengingatkan kepada masa ketika dulu kuliah. Sama kalau sedang RDK, waktu itu namanya RDK, Ramadan di kampus. Sekarang namanya apa ya? Masih sama. Ini sama. Kalau Ramadan di kampus kita datang dan pengen cepat-cepat dekat sama pembicaranya. Makanya nanti barisan-barisan ini jangan suka menghalangi kesempatan orang, biar ada kesetaraan kesempatan. Dulu saya ngalamin juga, suatu ketika ada diskusi, kita semua datang berdesak-desakan, ingin bisa tukar pikiran, mendengarkan, mendapat inspirasi. Dan alhamdulillah sekarang bertemu dengan adik-adik semua yang kalau boleh dikatakan sinar lampu ini kalah dengan sinar mata anak-anak cemerlang di tempat ini. Teman-teman sekalian, saudara-saudara semua, saya datang ke sini dapat tugas berbicara soal infrastruktur pendidikan dan kualitas manusia di hadapan saudara-saudara semua yang hari ini dapat kesempatan kuliah di Jogja. Di Jogja ini adalah ekosistem pendidikan yang luar biasa. Karena begini, pendidikan itu bukan cuma kampusnya, tapi juga lingkungan sekitar kampusnya. Bukan hanya ruang kelasnya saja, tapi lingkungannya. Saya sering analogikan, bibit yang baik untuk tumbuh dengan baik, dia membutuhkan lahan tanah yang subur. Lahan tanah yang subur dan bibit yang baik
untuk bisa tumbuh berkembang perlu iklim yang sehat, iklim yang kondusif. Itulah sebabnya bibitnya adalah sang mahasiswa, sang pelajar, lahannya adalah kampusnya, sekolahnya, dan iklim sekitarnya adalah kota lingkungannya. Alhamdulillah Anda berada di Jogja yang itu sebuah kombinasi yang luar biasa. Karena itu mudah-mudahan teman-teman semua yang di sini bibit-bibit yang bisa tumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi bermanfaat di kemudian hari. Nah, pertanyaannya yang diberikan kira-kira begini. Infrastruktur pendidikan dan kualitas manusia. Mungkinkah kita membangun manusia tanpa infrastruktur pendidikan? Jawabannya sederhana, tidak mungkin. Tapi ketika kita bicara tentang infrastruktur pendidikan, maka jangan hanya menganggap infrastruktur pendidikan itu soal gedung, soal kampus yang megah, yang kokoh. Ketika kita bicara tentang infrastruktur, kita bicara tentang ruang yang menumbuhkan pikiran, ruang yang memberikan kesempatan untuk mimpi-mimpi berkembang, tumbuh inspirasi. Jadi ini bukan soal fasilitas fisiknya, tapi ini soal bagaimana fasilitas itu membuat imajinasi berkembang, kreativitas tumbuh, keberanian tumbuh, ketekunan, keteguhan tumbuh. Dan ini bukan sekedar gedung. Karena itu ketika kita berbicara tentang infrastruktur pendidikan, jangan sekali-sekali hanya membayangkan hard infrastructure, infrastruktur keras. Yang tidak kalah penting adalah soft infrastruktur, infrastruktur lunak. Nah, infrastruktur lunak ini yang dibutuhkan. Apalagi kalau kita bicara tentang pendidikan seluruh Indonesia. Teman-teman sekalian, di Jogja dan di kota-kota besar lainnya, infrastruktur pendidikan relatif baik. Tapi begitu sampai ke daerah pedesaan, pegunungan, kepulauan kecil, maka kita akan menyaksikan infrastruktur yang sangat minim. Saya kebetulan dapat kesempatan tahun lalu untuk keliling Indonesia. Kegiatannya kampanye. Kok iya kampanye. Kegiatannya kampanye. Cuman tidak boleh masuk kampus waktu itu. Ya. Kegiatan saya kampanye, tapi dapat keliling. Apa yang terjadi? Saya merasakan keliling itu ketimpangan infrastruktur yang luar biasa. Dan ada ungkapan yang hampir ditemui di semua tempat. Paling aktif hadir dan menonjol di depan adalah ibu-ibu. Dan mereka selalu menyampaikan pesan yang konsisten dari satu tempat ke tempat lain. Sederhananya begini, Pak, anak saya pintar, bikin sekolah, beri beasiswa. Anak saya perlu pendidikan. Itu pesan konsisten dari satu tempat ke tempat lain, teman-teman sekalian. Dan ibu-ibu ini, mayoritas ibu-ibu yang mengatakan ini, itu di tempat-tempat yang minim infrastruktur pendidikan. Karena mereka tahu bahwa untuk bisa mengubah nasib masa depan keluarganya, anaknya harus dapat kesempatan pendidikan. Pendidikan adalah kunci, dan pendidikan adalah jalan menuju peningkatan kesejahteraan. Datang ke Gajah Mada, datang ke Jogja dari berbagai wilayah Indonesia untuk kuliah. Setelah kuliah, dia dapat kesempatan yang lebih baik. Makanya saya sering menyebut pendidikan tinggi itu eskalator sosial ekonomi. Kenapa disebut eskalator?
Bedanya tangga dengan eskalator. Kalau tangga kita harus menaiki tangga satu persatu. Kalau eskalator, tangga berjalan, kita naik di tangga itu tidak perlu mendaki, kita terbawa ke atas. Itulah eskalator. Dan pendidikan tinggi itu seperti eskalator sosial ekonomi. Masuk ke situ terbawa ke atas. Nah, inilah imajinasi yang muncul di keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Saya sering membayangkan keluarga yang prasejahtera. Kalau mereka malam hari melihat anak-anaknya tidur, mungkin saja ayahnya bekerja sebagai pekerja buruh kasar, ibunya mungkin kerja buruh kasar. Tapi kalau dia lihat anaknya sedang tidur malam, sambil melihat si anak itu sambil bisa mengatakan begini, alhamdulillah anak saya sekolah, alhamdulillah anak saya sekolah berkualitas. Jadi dia bisa yakin bahwa insya Allah di masa depan anaknya tidak hidup seperti dirinya. Tapi bila mereka buruh kasar, ibunya juga, dan anaknya tidak punya kesempatan untuk pendidikan, bayangkan sebagai orang tua, dia akan melihat anaknya dan membayangkan anaknya akan mengalami hal yang sama di masa yang akan datang. Itulah sebabnya negara harus hadir. Itulah sebabnya sumber daya untuk pendidikan tidak boleh dikurangi. Karena ini adalah eskalator sosial ekonomi. Jangan sampai sebagian dari kita sudah mendapatkan manfaat eskalator itu naik ke atas. Sesudah kita naik di atas, kita lupa saudara-saudara kita yang belum dapat kesempatan. Kita lupa. Saudara sekalian yang hari ini duduk di kursi-kursi pengambil keputusan, saya bisa jamin mayoritas kakeknya, neneknya buta huruf. Cek aja. Yang hari ini pengambil keputusan tanya, kakeknya dulu buta huruf tidak? Neneknya, saya hampir jamin ya. Pada saat Republik ini merdeka 90. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dani ya. Ini luar biasa sekali teman-teman. Bagaimana ya Anies Baswedan ya. Beliau ini sangat luar biasa. Ya, mantan gubernur yang sangat berpengalaman. Ya, diserang sana sini tetap santai. Iya teman-teman. Jadi beliau ini adalah tokoh yang betul-betul tidak anti kritik ya. Bahkan beliau ini sangat-sangat bermain dengan kritikan. Loh kok bisa ya kan bermain-main dengan kritikan. Lo bayangkan aja teman-teman. Coba sebutkan tokoh mana ya, bahkan capres mana dulu yang hadir di acara stand up comedy. Pasti jawabannya Anies teman-teman. Stand up comedy di roasting oleh para komika, ya, itu tajam sekali. Kita tahu bahwa para komika itu adalah pengkritik di balut komedi, teman-teman. Dan kritikan mereka itu pedas dan sangat dahsyat, ya kan. Hanya Anies yang mampu, teman-teman. Inilah artinya bahwa bagaimana Anies Baswedan ini betul-betul membuat gebrakan-gebrakan hebat mewarnai dunia kita ya. Dan jangan heran kalau Anies Baswedan per hari ini menjadi tokoh yang masih sangat fenomenal, teman-teman. Tokoh yang sangat berapi-api ya, membangun bangsa dan negara ya. Lewat apa? Lewat karya nyata yang ia kerjakan. Di luar pemerintah bukan berarti tidak bisa berkarya ya kan? Karya apa yang dilakukan oleh Anies? Itu pertanyaannya. Teman-teman kalau mengikuti media sosialnya, bagaimana Anies membangun jembatan untuk warga, teman-teman. Ini sebuah karya ya. Sebuah karya yang dilakukan seorang tokoh. Bayangkan teman-teman.
ya kan. Biasanya yang bangun jembatan itu pemerintah, ya kan? Biasanya. Mungkin ada ya lembaga-lembaga pemerintah ada, ya. Tapi ini aksi sosial, teman. Aksi sosial yang membangun jembatan. Tidak pakai dana APBN, APBD, ya, apalagi dana desa, tidak. Ini adalah murni ya, dana donatur. Ya. Dan jembatan yang dibangun juga bukan cuma satu, tapi banyak, teman-teman. Makanya saya katakan Pak Anies ini sangat cerdas, sangat berani, sangat pintar. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.